Baik, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Namarani dari Prodi S1 Keperawatan, Stikes Bait Rahim Jambi. Baik teman-teman, sebelum nonton video saya, jangan lupa like, komen. Di sini saya akan sedikit memperjelaskan tentang apa itu sistem pernapasan. Di sini, jika kalian tidak mengetahui tentang sistem pernapasan manusia, di sini saya akan sedikit memperjelaskan tubuh manusia, yaitu pernapasan manusia. Di sini, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Wow. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter ya teman-teman, oksigen dalam sehari loh. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari ada hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, di sini saya akan sedikit memperjelaskan tentang organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, di sini ada gambar. Nah, di gambar ini terdapat rongga hidung. Rongga hidung itu udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil ya, dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotor-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Di sini juga ada gambar kedua, faring atau tenggorokan. Apa sih faring itu? Faring itu udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke seluruh saluran pernapasan yang sedang terbuka. Jadi teman-teman, jika kalian sedang makan, tidak boleh untuk berbicara karena akan membahayakan untuk saluran pernapasan yang sedang terbuka. Baik teman-teman, di sini ada gambar ketiga, yaitu trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Yang gambar keempat itu teman-teman ada laring atau pangkal tenggorokan. Apa itu pangkal tenggorokan atau laring? Nah,
Pangkal tenggorokan atau laring itu adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Di sini juga ada gambar kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan itu adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Baik, di sini ada gambar keenam yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Di sini juga ada gambar ketujuh, yaitu alveolus, terdapat pada parenkim paru-paru, yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Di sini ada gambar ke-8, yaitu diafragma toraks. Diafragma adalah otot yang berada di bagian dasar internal atau internal ya teman, skeletal atau rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Hanya itu yang saya ketahui mengenai tentang sistem pernapasan tubuh manusia. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.